Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat Endeski. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang kisah Muhammad kecil. Dia adalah seorang anak dari sahabat Rasul. Baiklah, langsung kita masuk dalam kisahnya. Bismillah. Ada salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau punya istri, istrinya dengan usia kandungannya 9 bulan. Saat ini istrinya akan melahirkan, sedangkan ini sahabat Nabi, lagi nunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazak. Sampai Nabi meninggal, ada pembantunya datang dan berkata, "Wahai sahabatku, istrimu telah melahirkan." Setelah pemakaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat pun langsung beranjak pulang. Begitu pulang melihat istrinya sudah melahirkan, sahabat pun langsung bertanya, "Apa anaknya laki-laki?" Beri dia nama Muhammad. Sahabat pun memberikan nama Muhammad buat nama anaknya yang baru lahir itu. Saat Muhammad kecil umur 1 tahun, setiap bangun malam sepertiga malam, dibangunin tuh anaknya. Disuruh lihat ayahnya sedang sholat, sampai umur 2 tahun dilakukan hal seperti itu, dibangunin setiap di sepertiga malam. Sampai ini anak umur 3 tahun, mulailah dibawa ke masjid, duduk berdampingan bersama ayahnya di masjid. Dan sampai umur 5 tahun Muhammad kecil sudah bisa menghafal Al-Quran. Muhammad kecil sudah mengikuti sunnah Nabi, puasa Senin Kemis gak pernah lewat, kadang puasa Nabi Daud, sunnah semua dijalani. Sesaat beranjak umur 5 tahun udah mulai pentes, Muhammad kecil udah mulai nanya-nanya banyak sama ayahnya. "Wahai ayahku, dari kemarin aku tuh dididik sama dirimu, dalam keadaan harus sunnah, sunnah, sunnah. Sebenarnya apa sunnah ini?" tanya Muhammad kecil. Lalu ayahnya menjawab, "Sunnah ini apa yang diajarkan oleh Nabi itu yang kita jalani." Dan si anak sahabat Rasul ini pun bertanya lagi sama ayahnya, "Siapa Nabi itu?" Dan dijawab lagi sama ayahnya, "Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu bertanya lagi si anak ini, "Yang mana orangnya?" Dibawalah si Muhammad kecil ini datang ke makam Rasulullah. "Inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," kata ayahnya. "Dia sudah meninggal dunia?" si anak bertanya. "Iya," ayahnya menjawab. "Tapi kenapa ajarannya harus terus kita jalani?" si anak bertanya lagi. Kemudian ayahnya menjawab, "Karena ajarannya yang bisa membawa kita, saat kita disirat kelak, dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mulailah, Muhammad kecil semakin paham, makin cinta. Lalu Muhammad kecil bertanya lagi sama ayahnya, bagaimana caranya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tumbuhkan rasa cintamu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin baca solawat, sunnahnya, dan wajibnya terus dijalanin," kata ayahnya. Dari situ Muhammad pun mulai giat melaksanakan syariatnya ini, sampai suatu saat ayahnya bertanya, "Ya Muhammad, apakah sudah atau belum mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" "Belum wahai ayahku." "Berarti engkau belum cinta kepada Nabi," kata ayahnya. Sampai suatu saat dengan mahabbah yang luar biasa, sampai netes air mata Muhammad kecil, itu malam dimimpiin sama Nabi, dia bangun langsung temui ayahnya. Dengan semangat berbicara kepada ayahnya, "Ayah, malam ini aku berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." "Engkau baru bermimpi wahai anakku, tapi ayah sudah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam," kata ayahnya. Sampai saat umur 9 tahun, sesaat Muhammad kecil sedang bermain, tiba-tiba terdengar suara azan. Tapi, azannya ini bukan untuk waktunya sholat, itu hanya suara takbir dari para sahabat Rasulullah saat mau menjalankan peperangan. Muhammad kecil berlari ke gudang, mengambil perisai, pedang dan langsung tunggangin kuda punya ayahnya. Ada di barisan paling depan si Muhammad kecil ini. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pemimpin peperangan pun bertanya, "Ini anak siapa?" "Itu anakku, itu Muhammad anakku," kata ayahnya Muhammad kecil. "Bawa pulang, ini anak masih 9 tahun, kata Sayyidina Abdurrahman, karena di saat zaman dahulu 12 tahun baru boleh ikut perang." Begitu digendong, si Muhammad kecil bertanya, "Wahai ayahku, bukankah engkau selalu mengajariku untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" "Iya wahai anakku," jawab ayahnya. "Lalu bagaimana dengan peperangan? Bukankah peperangan ini adalah salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Gak bisa ngomong lagi ayahnya, lalu dilepaslah si Muhammad kecil ini sama ayahnya. "Baik, bagaimana?" kata ayahnya bertanya kepada Muhammad kecil ini. "Aku ingin berperang wahai ayahku." "Jalan," kata ayahnya sambil mempersilahkan anaknya ini berjalan ke depan. Langsung bersemangat sekali si Muhammad kecil ini, dia minta di barisan paling depan, "Paman Abdurrahman, biarkan aku untuk ikut berperang bersama kalian, karena aku ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," kata si anak ini kepada pemimpin peperangan di kala itu. Dengan niat menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Di dalam riwayat berkecambuklah peperangan tersebut, Muhammad kecil dapat menebas kepala orang-orang musyrik. Saat itu 70 orang mati di tangan Muhammad kecil, ditebas lehernya, dan di dalam riwayat ada 120 orang musyrik habis dimatikan oleh Muhammad kecil ini. Dan saat setelah peperangan usai, dilihatlah mujahid-mujahid orang-orang yang mati syahid dibuka satu persatu. Ayahnya Muhammad kecil lagi nungguin, Muhammad mana? Kok gak datang-datang? Dalam hatinya bergumam. Soalnya dia di barisan paling depan dan dia berlari paling kencang paling ke depan. Dan sesaat terakhir dia lihat Muhammad kecil anaknya ini. Di dalam riwayat tersebut, Muhammad dalam keadaan terdapat anak panah 180 anak panah melesat di jasad Muhammad kecil dan kepala sudah tinggal kulitnya. Kuping sudah gak ada, tangan sudah gak ada habis, karena dia yang cukup parah saat itu. Namun ayahnya Muhammad kecil hanya tertawa kecil, dan sahabatnya pun bertanya, "Apa kau gila? Engkau melihat sahabat engkau menangis, engkau melihat anakmu engkau tertawa." Aku melihat sahabatku, mereka adalah penghuni surga, aku merasakan saat aku kelak di Yaumil Qiyamah. Akankah aku berkumpul dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabatku di sana kelak, dan jika melihat anak kenapa aku tertawa? Aku melihat dia sedang bermain dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah wahai saudaraku, itulah rangkuman kisah dari Muhammad kecil yang begitu besar rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari ringkasan cerita di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum.